Shalom saudara, bagi yang belum pernah ketemu saya, perkenalkan nama saya Henny Kristianus dan ini laporan kerja kami 2015, apa yang kami kerjakan untuk Indonesia. Dan saya mau bilang menginjak tahun ke-8, Tangan Pengharapan masih belum disupport oleh gereja manapun. Kami punya satu teman, salah satu gembala yang mulai menggaji 11 guru di Tangan Pengharapan tahun ini. Dan tapi selebihnya dari itu, kita tidak punya supporter tetap, apalagi konglomerat di belakangnya. Dan saya mau saksikan bahwa ini murni 100% Tuhanlah yang bekerja melalui Tangan Pengharapan. Bagi saudara yang mau ikut ambil bagian dalam apa yang kami kerjakan untuk Indonesia dan terus mengentaskan kebodohan dan kemiskinan yang membelenggu rakyat Indonesia, saya mau jelaskan sebentar. Ada beberapa kaos yang saudara bisa tukarkan dengan donasi minimal 100.000. Satu kaos ini akan memberi makan satu anak selama 2 minggu. Dan sama kami secara konsisten 8 tahun tidak pernah berhenti memberi asupan gizi buat anak-anak di pedalaman Indonesia yang memang kami lihat menambah kecerdasan anak-anak bangsa. Nah, kaos ini limited edition dengan premium quality, kami nggak bikin banyak, habis kami nggak cetak ulang, jadi nggak pasaran. Nah, ini hanya bisa dibeli online di Positif by YTP, kalau di Instagram atau Facebook, Positif by YTP. Nah, saudara, ini kaos terbaru, United We Stand, ya. Kemudian ada juga Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow. Nah, ini kaos terbaru nih, saya aja baru lihat hari ini. Dan kemudian ada Stay Strong dengan logo Superman, ya, Stay Strong, saudara bisa dapatkan. Dan yang terakhir, Nothing without God, tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan, amin. Nah, dengan menukarkan donasi minimal 100.000 dengan satu kaos, saudara telah memberi makan satu anak 2 minggu. 2 kaos memberi makan satu anak 1 bulan. Dan dengan cara inilah 5 roti 2 ikan kami memberi makan anak-anak 4.000 anak di seluruh Indonesia hari ini. Puji Tuhan. Saya langsung masuk kepada kebenaran firman Tuhan. The image of Christ. Kita baca ayat ini sama-sama. 3, 2, 1. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. 2 Korintus 2:14 bilang bahwa dengan perantaraan siapa? Katakan saya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi yang Yesus lakukan melalui hidup orang percaya adalah menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Apa yang Yesus lakukan dalam hidup kita orang percaya? Menyebarkan bau harum, indahnya mengenal Kristus. Yesus membutuhkan saudara dan saya untuk menyebarkan pengenalan akan Dia kemana-mana. Tapi bukan hanya pengenalan secara agama, tetapi bagaimana Yesus ingin semua orang mencium bau harum orang percaya yang percaya kepada Kristus. Yang mengerti katakan amin. Yesus membutuhkan kita untuk menjadi orang-orang Kristen yang membawa keharuman pengenalan akan Dia. Bukan agamanya. Saya ulangi. Yesus tidak butuh saudara dan saya untuk menyebarkan agama. Saya sekolah Alkitab sampai master. Dan tidak ada satu ayat pun yang saya temukan bahwa Yesus menyebarkan religi. Tidak ada. Yesus mengajar di rumah ibadat orang Yahudi, betul, di sinagog. Tetapi Yesus tidak mengajarkan agama. Yang Dia beritakan di dalam firman yang Dia beritakan, baca di Alkitab, hanya nilai-nilai kebenaran, kerajaan sorga, dan kasih. Dia menanamkan nilai-nilai kehidupan yang orang percaya harus hidupi. Katakan amin. Bahkan tidak terbatas di rumah ibadat sinagog Yesus mengajar. Dia mengajar di mana saja yang Dia bisa bicara, Dia bicara. Di atas kapal, di atas gunung, di lembah, di pasar, di jalan, di mana saja Dia beritakan nilai-nilai kerajaan sorga, kebenaran, dan kasih. Yang Yesus butuh dari orang percaya hari ini adalah menjadi orang-orang
bahwa mengenal Kristus adalah sebuah keindahan. Mengenal Kristus adalah sebuah kebaikan. Memiliki Kristus dalam hidup kita menjadikan hidup kita ini baunya harum. Saya mau tanya, apakah hari ini orang Kristen masih memiliki gelar orang baik? Saya bertanya kepada saudara, apakah saudara yakin kalau orang Kristen pasti baik? Yang bilang baik, angkat tangan. Apakah orang itu kalau Kristen pasti baik? Angkat tangan. Oke, tidak ada yang angkat tangan. Ini orang Kristen apa bukan? Saudara orang Kristen apa bukan? Kenapa saudara nggak bilang orang Kristen pasti baik? Apakah saudara tidak baik? Karena kita orang Kristen saja sudah mulai kehilangan kepercayaan kepada sesama orang Kristen, bahwa orang Kristen belum tentu baik. Berarti jomblo-jomblo di sini belum tentu dapat suami pendeta pun pasti baik. Lihat, alangkah ironisnya, alangkah menyedihkannya, bahwa dunia sudah tidak lagi percaya bahwa kekristenan merupakan kebaikan. Lalu bagaimana kita mau membuat dunia percaya bahwa mengenal Kristus adalah sebuah keindahan? Apa yang terjadi sebenarnya? Keharuman pengenalan akan Kristus sudah mulai pudar. Apa yang harus kita kembalikan? Apa yang harus kita perjuangkan? Bahwa Yesus membutuhkan kita menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Saudara tidak bisa bilang sama orang bahwa Anda membutuhkan Kristus kalau hidupmu sendiri tidak bisa membuat orang membutuhkan Anda. Saya ulangi, saudara tidak bisa bilang sama orang bahwa mereka membutuhkan Kristus kalau hidup saudara saja tidak menjadi kebutuhan bagi orang-orang di sekelilingmu. Bagaimana seorang ayah mau bilang sama anak-anaknya, ikutlah Kristus seperti aku mengikut Kristus, kalau anak-anaknya saja tidak bisa mengikuti teladan ayahnya? Bisa ngerti maksud saya? Bagaimana seorang istri mau tunduk sama suaminya? Tunduklah kepada aku seperti aku tunduk kepada Kristus. Karena ayahnya sendiri, suami sendiri tidak tunduk kepada Kristus. Hidup ini bicara soal memberi pengaruh, katakan pengaruh. Hidup ini bicara soal menginspirasi, katakan inspirasi. Hidup ini bicara soal berdampak, katakan dampak. Hidup ini bicara soal memberi contoh dan teladan kepada dunia bahwa saya orang percaya dan demikianlah kasih saya. Tapi kenyataannya banyak orang Kristen yang sudah kehilangan ini. Saudara, seberapa baguskah iklan bisnis Anda? Anda mungkin jualan kosmetik. Saya mau peragakan sales kosmetik. Apabila saya berjualan krim pemutih wajah, ibu-ibu, gadis-gadis di tempat ini, adakah yang mau beli obat pemutih wajah dari Henny Christianus? Aduh, ngenyek iki. Orang Sunda bilangnya apa ngenyek ya? Ngeledek ya. Gak ada yang angkat tangan, Pak. Saya mau pulang aja habis ini ya. Nanti sore gak khotbah lagi. Kenapa saudara gak mau beli obat pemutih wajah dari saya? Kenapa? Gak berani jawab. Kalau di gereja lain ada yang cowok teriak, karena ibu hitam. Tersinggung saya. Kata firman Tuhan, biar hitam tapi kamu manis. Saudara nggak mau beli obat pemutih wajah dari saya karena saudara lihat saya nggak putih. Saya ini Chinese, 中国人。我的名字是林爱琪。Bisa ngomong Mandarin nggak? Nggak bisa, sama. Saya juga cuma bisa itu doang. Saya ini orang Indonesia dan bangga jadi orang Indonesia. Tapi memang saya keturunan Tionghoa. Pada kenyataannya, orang keturunan Tionghoa ini punya hati Indonesia. Pertama, saya tidak suka makanan Chinese. Kedua, kulit saya tidak putih seperti keturunan Tionghoa lainnya.
Dan saya memang diciptakan Tuhan unik, keturunan Tionghoa yang cinta bangsanya, bangsa Indonesia. Amin. Dan saya ini keliling hutan-hutan, pulau-pulau, gunung-gunung, sungai-sungai, lembah-lembah. Gimana mau putih? Seperti istri-istri pejabat maupun istri-istri konglomerat yang rajin pelihara diri ke salon gitu kan, dilulur, digosok, diparut dan sebagainya. Saya nggak bisa begitu. Baru dilulur-lulur sedikit, besok udah jemur-jemur lagi ke Papua. Baru dilulur-lulur udah pergi ke NTT. Baru dilulur-lulur udah pergi ke Jawa. Saya capek sendiri, kulit saya diparut-parut gak ada habisnya. Saya bilang udah, biar hitam aja. Saya cuma bilang sama suami saya, terserah lu mau cinta gua atau enggak, yang penting Yesus cinta gua. Amen. Nah, iklan saya kurang bagus karena saya hitam mencoba jualan obat pemutih wajah. Oke, sekarang saya mau jualan obat pelangsing tubuh. Kira-kira adakah ibu-ibu di sini yang akan membeli obat pelangsing tubuh dari saya? Ada satu, puji Tuhan. Ada dua, puji Tuhan. Dan saya melihat buktinya bahwa yang mengangkat tangan agak sedikit lebih montok dari saya, ya. Tapi yang lebih kurus dari saya memandang dengan hina. Ibu ini udah gede kayak gitu, kok jualan obat pelangsing tubuh? Gak laku. Kalau sekarang saya tambah iklan saya. Saudara, saya waktu melahirkan anak kembar saya, dari berat 53 kilo, saya naik jadi 77 kilo. Dari 53 jadi 77. Gemuk sekali, 24 kilo naiknya. Saudara, ketika sudah brojol anak dua, saya timbang masih 77. Saya bingung, itu bayi kemana ya? Mungkin setelah lahir tuh saya makan banyak gitu, jadi nggak turun-turun. Nah, saya khawatir suami saya sudah nggak cinta. Kenapa? Saya aja lihat kaca, nggak nafsu saudara. Udah rambutnya pendek, gemuk sekali waktu itu. Saya udah nggak muat baju saya pakai baju suami saya. Dan yang paling parah, saya bau sekali. Bau apa? Bau ASI. Bayangkan mana ada suami yang nafsu lihat istrinya begitu. Dari Lady Di kata suami saya, kamu berubah jadi Tika Panggabean. Maafkan saya Ibu Tika. Tapi suami saya bilang begitu. Saya khawatir dia kecantol sama cewek-cewek di gereja. Kenapa? Suami saya kan khotbah keliling, mau di Indonesia maupun luar Indonesia. Nah saudara tahu, ibu-ibu itu kalau sudah ke gereja kenapa sih cantik-cantik banget? Jangan dong. Yang pendetanya yang keblinger gitu loh. Lah, saudara tahu kalau di Jakarta, itu ibu-ibu itu rambutnya begini semua. Tung, tung, tung. Dipegang itu ditarik, tung lagi gitu kayak kabel telepon. Nah saudara, wanginya, rambutnya kuning-kuning semua dipirang-pirangin ya kan? Putihnya, mulusnya, pakai rok lagi, ya kan? Betisnya putih banget, saya mulai khawatir. Waduh, aku nggak putih, udah gendut saya hitam begini, aduh gawat nih gitu. Saudara saya diet keras, saya tidak makan nasi, saya lari pagi. Saya tuh saya nggak atletis sama sekali, saya nggak suka olahraga. Tapi demi suamiku tercinta yang ganteng itu, saya lari pagi. Yang menyemangati saya adalah suamiku. Saya pikirin dia, jangan sampai kecantol, gitu ya. Nah kemudian, puji Tuhan, turun 17 kilo. Hari ini saya 60, ya. Parah, masih gendut dibandingin sebelumnya. Tapi turun 17 kilo, saudara. Nah, setelah cerita iklan begini, siapa kira-kira yang mau beli obat diet dari saya? Kalau saya bilang, saya kurus ini 17 kilo karena minum obat, angkat tangan. Masih nggak angkat tangan? Gak jago iklan, emang saya ini nggak bakat jualan, saudara. Saudara tadi tak ceritain soalnya saya kurus karena nggak makan nasi sama lari pagi. Nah, ini guyon. Tapi benar dulu saya gemuk. Tapi ini jadi contoh yang baik. Kita ini berusaha bilang sama orang, saya orang Kristen. Saya pengikut Kristus loh. Dan kita berusaha, ibu-ibu kalau di salon tuh mau nginjil kan, kadang-kadang kan, ya kan, mau memenangkan jiwa bukan? Nah, masuk ke salon itu ngomong sama yang cuci rambut itu kan biasanya rada gini ya, Mas, apa di sini manggilnya orang Sunda manggil Mas apa ya? Hah? Saya kan mau ke pesta, tolongnya dikeluntung-keluntungkan, nyawa terus duduk gitu ya.
lagi dikeramasin sok nginjil. Aduh, eta teh mesti terima Tuhan Yesus, eta teh teu selamat kalau teu ngerti Tuhan Yesus, teu nyaho Tuhan Yesus teh teu tahu jalan ke surga gitu ya, ngomongnya panjang lebar. Tahu teh di Alkitab teh bilang kalau pemburit mah henteu masuk surga, ditakut-takutin gitu kan ya. Tapi begitu duduk mulai diblow, blownya kepanasan. Sampai nyentrong ke kuping, ke leher, kepanasan. Mungkin yang ngeblow juga kesel, balas dendam. Tadi lu coba-coba bikin gua Kristen, gua sentrong lu ya kan? Dipanasin leher sama kuping. Mulai teriakan, aduh panas pisan, hati-hati atuh gitu kan ya. Mulai teriak-teriak, mulai marah-marah, mulai ngomel-ngomel. Saudara, orang tuh mau nginjil kalau nggak tahu ilmunya mendingan jangan nginjil. Soalnya apa? Malu-maluin aja. Kalau di luar masih mau begajlukan, jangan bilang saudara Kristen, umpetin aja KTP-nya. Soalnya apa? Yang masuk penjara tuh namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya ampun. Kita mau coba-coba menangin jiwa. Tapi hidup kita sendiri gak jadi contoh. Kumaha atuh? Malu-maluin. Ini yang saya maksud, kita mencoba memberitakan Kristus. Tapi hidup kita sendiri gak jadi iklan yang bagus buat Kristus. Apabila Anda mencoba memperkenalkan Kristus kepada orang lain, Anda harus memastikan orang lain tuh tertarik dengan hidup Anda dan pengenalan Anda akan Kristus. Faktanya banyak orang yang menaikkan alis dan malah bertanya-tanya dengan irelevansi antara iman Anda dan hidup Anda. Ngomongnya jorok, tapi KTP-nya Kristen. Kerjanya males, datang terlambat terus ke tempat kerja, tapi orang Kristen. Saudara, saya mau cerita soal waktu saya SMA. Saya pacaran sama seorang anak cowok keturunan Papua, tapi dia Chinese. Dia anak orang kaya. Kami berdua naik mobil ke mall Kelapa Gading. Ketika parkir mobil, namanya anak muda selengean, nabrak mobil orang di sebelah kami. Cukup bonyok saudara. Dan mobilnya itu mobil mewah, sekelas Pajero. Hancur mobilnya. Kami turun buru-buru dan rada takut ya karena nabrak mobil orang. Tuhan itu luar biasa. Datang yang punya mobil. Seketika itu juga. Nah, pacar saya ini bukan anak Tuhan. Dia anak orang kaya yang sombong. Jadi dia pikir gini, kalau sampai gue dimarahin, gue mau sok jagoan, mau bilang gak sengaja gitu loh. Yang punya mobil besar orangnya, putih, mukanya baik, senyum terus gitu, agak gemuk. Begitu dia datang, dia bilang gini, nabrak ya? Gak apa-apa, gak sengaja kan? Saudara pernah gitu? Ditabrak terus cuma ngomong gitu? Dilihat sedikit, nabrak ya? Gak apa-apa, gak sengaja kan? Lain kali hati-hati ya. Dia ngomong gitu. Saya sama pacar saya sampai bilang, maaf ya Pak, maaf ya, gak sengaja, maaf ya. Terus kami jalan ke dalam mall. Saudara tahu pacar saya waktu itu ngomong apa? Saya masih ingat sampai hari ini. Tuh orang pasti pendeta tuh. Tuh orang pasti pendeta. Kenapa? Kok baik banget? Kok sabar banget? Kok murah hati banget? Zaman sekarang pendeta mana yang kayak gitu? Coba-coba aja sama suami saya berani gitu ya. Pendeta mana yang kayak gitu zaman sekarang? Tapi saya mau kasih tahu, dia orang itu nggak bicara Yesus. Orang itu nggak bicara apa-apa. Orang itu nggak bilang dia Kristen. Tapi orang bisa menilai dia pendeta, orang bisa menilai dia Kristen gara-gara dia baik, sabar, murah hati, tidak pemarah. Sekarang boro-boro mau nginjil, kalau saudara pemarah, orang gak percaya sama saudara. Saudara dengar gak? Saya itu sampai sekarang ingat kebaikan orang ini. Dan tidak hanya ingat, dia telah mempengaruhi saya. Sampai hari ini, kalau saya ditabrak orang, saya nggak marah. Saya pernah ditabrak bajai, saya diamkan aja, pecah lampunya, saya lewat jalan terus.
Saya diserempet orang sampai penyok depannya, saya diam aja, gak marah. Pernah sampai hancur depannya, gak bisa buka pintu kanan, saya diam aja. Saudara, saya gak pernah tuh yang nabrak saya ketakutan, ngebut, coba ngilang. Padahal sayanya nyetir santai-santai, gak niat ngebut, gak niat ngejer, diam aja. Karena apa? Karena saya pernah belajar, ada satu orang yang begitu pemurah, yang melepaskan saya ketika saya berbuat salah. Dan dia, saya percaya, pasti Kristen. Mukanya penuh kasih. Orang Kristen hari ini, mukanya penuh kasih. Apa? Kasar. Tukang parkir, minta 5.000. Eta teh, sekarang mah goceng. Masa masih ngasih noceng? Ngerti noceng gak? Masih ngasih 2.000, sekarang mah udah 5.000. Saudara nggak mau ngasih, kaca saudara dipukul atau mobil badannya dipukul, coba aja, coba entah. Nggak ngamuk, orang Kristen mah hebat zaman sekarangnya. Ke gereja teh baik-baik semua, diem, semua teh cicing deh. Kenapa? Karena pendetanya yang cerewet. Tapi begitu keluar, yang perempuan membuang awet teh langsung, ya kan? Gak tahan, tadi udah nungguin pendeta ngomong kelamaan, jadi kita yang sekarang pelepasan. Tapi di parkiran, yang makan di atas gak keluar-keluar. Saya mau mundur, ini siapa punya mobil? Marah-marah, bener gak? Tukang parkirnya lagi ngurusin mobil yang di ujung, gak sempet nolongin mobil yang di sini. Sekalinya mau terima duit, datang dia. Kita bilang apa? Eta teh, kalau mau ngaklakin orang aja kagak ada, tapi giliran duit langsung nongol. Kita nggak ada kasih-kasihnya zaman sekarang. Ke pembantu teh sebentar deh pada puasa, bener nggak? Nah kalau orang teh puasa teh butuh apa? Sahur. Sahur tuh jam berapa? Di sini yang pernah muslim angkat tangan, sahur jam berapa? Jam 4. Nah kalau orang tuh sahur, bangun ge udah berat, ngantuk, buru-buru mau masak yang susah-susah. Kadang-kadang mereka teh nggak makan, saking malas bangun, malas masak. Nah nyonya-nyonyanya kepikirannya itu, besok pembantu saya sahur makan apa? Saudara nggak perlu nginjil, jadi bos teh yang baik, penuh kasih perhatian, dia sakitnya diurus. Saya kalau pembantu sakit sama saya diurusnya, sama saya dibeliin bubur, disuapin, bener. Saya punya pembantu pengasuh anak saya, udah ikut saya teh dari hampir 8 tahun. Terakhir dia melahirkan, dia hamil, sudah menikah, hamil, begitu 7 bulan saya bilang, udah kamu pulang istirahat, udah 7 bulan kasihan. Pulang dia, tapi saya bilang jangan khawatir, kan dia keluarganya susah. Meskipun kamu pulang gak kerja, sama saya digaji tiap bulan, jangan takut. Saya gaji tiap bulan, sampai 5 bulan gak kerja saya gaji terus. Begitu selesai melahirkan, anaknya udah 3 bulan, dia bilang, Cici boleh kembali gak kerja? Saya bilang boleh, tapi saya masih menyusui, boleh bawa anak gak? Boleh. Terus saya kan mesti kerja, boleh mau bawa mama saya gak buat bantuin ngurusin bayi? Boleh. Jadi saya rombongan, tilu langsung tidur di rumah. Sama saya dinyalain AC, pembantu teh tidur pakai AC di rumah saya, supir juga pakai AC. Sama saya dibilangin nggak boleh dimatiin AC-nya. Kunaon? Ada bayi. Jakarta kan panas, panasnya kayak sampai edan pisan. Kan kasihan ya, kalau sampai bayinya kepanasan. Saya bilang nggak boleh dimatiin AC-nya. Coba kita ngitung listrik ya nggak? Kalau saya ngitung orang, bukan ngitung uang. Kalau saudara mau orang percaya Yesus, gak perlu dibilangin, ikut Yesus lah, pasti selamat. Awas lu, ntar malam kalau mati masuk surga apa neraka. Jangan ditakut-takutin. Eta yang hidup yang baik, sama orang teh yang sabar, jangan marah-marah wae, jangan pelit. Beli cabai nawarnya gak kira-kira, emang orang gak usah sekolahin anak? Nawar boleh, tapi jangan ditekan terus. Udah sampai dia bilang gini, gak bisa, masih aja ditawar. Kan kasihan. Orang kan butuh hidup. Ke airport,
motor teh, pelit pisang ngasihnya goceng, ceban, noban. Kasihan, udah aja kasih 50.000. Gitu saya dimarahin sama Pak Jojo. Royal pisan kamu mah kalau ngasih orang, saya bilang biarin. Saya mau kasih tahu, uang yang saudara kasih itu tidak membuat saudara tambah miskin dan tidak bikin orang itu tambah kaya. Kadang-kadang barangnya nggak banyak, saya bisa ambil sendiri. Tapi saya kasihan yang motor-motor itu ngedorongin kereta bengong, nggak ada kerja. Kalau saudara mau bikin sebuah usaha, pikirkanlah bagaimana usahamu ini bisa menolong orang dapat kerja, mengentaskan kemiskinan. Baru hidup kita tuh berdampak. Suster saya tuh muslim, tapi ngajarin anak saya doa dalam nama Yesus. Malah ngajarin anak saya harus baca firman deh. Baca firman deh, udah mau tidur doa dulu ayo. Bayangin, saya tanya, Atun percaya Yesus? Percaya. Nggak pindah agama, nggak usah. Kenapa? Jadi orang Kristen juga belum tentu baik. Tetap aja di agama itu atau asal percaya Yesus, saya bilang. Saya mau bilang gini, kalau dia pindah agama, saya memecahkan keluarganya. Suaminya muslim, orang tuanya muslim, dia pulang ke keluarga muslim, ke kampung muslim. Kalau dia jadi orang Kristen, dia diusir. Tapi kalau agama yang hanya pakaian, tetap Islam, dia tetap bisa beritakan kasih Yesus ke mereka. Dia jadi terang di rumahnya. Bagi saya, agama hanya pakaian. Yesus tidak pernah menyebarkan agama. Yang Yesus mau kita beritakan adalah keharuman pengenalan akan dia. Pengenalan akan dia, itu yang nomor satu. Bahwa orang harus percaya Yesus, jadi pengikut Kristus, itu kamu jadi orang hebat. Kalau menjadi pengikut Kristus, kamu dipakai Tuhan luar biasa. Kalau kamu jadi pengikut Kristus, berkat Tuhan melimpah luar biasa. Saya buktikan sama orang-orang yang ikut saya. Ada yang ikut saya sudah 8-9 tahun, saya bilang sama mereka, dari 9 tahun yang lalu, saksikan ya, Yesus hebat dalam hidup saya. Lihat ya dengan mata kepala kamu sendiri ya, Yesus akan berkarya luar biasa dalam hidup saya. Kamu lihat ya hari ini ya, saya cuma ngasih makan 1000 anak. Besok-besok kamu lihat ya, saya akan ngasih anak 5000. Saya bilang saya akan pelihara 5000 anak di Indonesia. Mereka lihat dengan kepala mata sendiri betapa Yesus ajaib dalam hidup saya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Matius 3 ayat 8 dan 10. Kita baca sama-sama. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya ulangi, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saya mau bertanya, apakah buah kehidupanmu adalah buah yang baik? Apakah yang keluar dari hidupmu adalah perkara-perkara yang baik? Gelap dan terang jelas berbeda, tapi orang menjadi tidak mengerti karena melihat rancunya hidup kita yang abu-abu. Para bisnismen, orang-orang yang bekerja, orang Kristen, berusahalah dan bekerjalah dengan baik. Jujurlah, kalau barang palsu bilang palsu, asli bilang asli. Kasih tahu ke customer, kamu mau yang bagus, tahan lama, harus mahal. Kalau kamu mau yang murah, beli lagi, yang beli yang murah, nih, made in China, gitu kan. Saudara, kita harus jujur. Yang kedua, jangan sampai utang gak bayar. Gimana mau cerita nama Yesus kalau ngutang terus sana sini? Pohon dikenali dari buahnya. Matius 7:16, baca sama-sama. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Orang dikenali dari apa yang keluar dari hidupnya. Image Anda terbangun dari output Anda. Kalau Anda itu suka memberi, orang akan bilang saudara murah hati. Kalau saudara suka marah, orang akan bilang saudara. Kalau saudara suka makan, orang akan sebut saudara tukang makan. Kalau saudara selalu mau ambil apa-apa buat diri saudara, selalu rebut punya orang lain, orang akan bilang saudara serakah. Saya minta saudara berpikir 1 detik. Dengan sebutan apakah orang mengenalmu hari ini? Si cerewet, si pelit, si kikir, si pemarah, atau si baik, si sabar, si murah hati, si penolong orang, si tukang ngasih makan? Haleluya. Orang akan tertarik dengan pengenalan Anda akan Kristus apabila buah atau output Anda memberkati orang lain. Katakan amin.
keharuman bicara soal nama baik. Image terbangun dari apa yang keluar dari hidup Anda. Orang gak akan bertanya tentang Yesus kepada saudara. Orang gak akan curiga saudara Kristen kalau output hidupmu tidak ada kasihnya. Orang gak akan curiga saudara Kristen kalau hidupmu tidak memberkati orang lain. Jaim adalah kepalsuan yang tidak bertahan lama. Saudara ngerti jaim? Jaga image. Saya tidak lagi mengajarkan begini, bahwa setelah mengenal Kristus, orang Kristen tuh harus begini. Aduh, eta teh cantik pisan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ih, suaranya bagus pisan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ih, eta teh kok bisa diberkati begitu ya? Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ih, saudara teh ini banget ya, keluarganya teh penuh kasih banget. Yesus ada di tengah-tengah kami. Dialah nahkoda kapal kami. Saudara, jadi orang Kristen bukan kayak begitu. Meskipun saudara mau bilang haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan, gak apa-apa. Tapi gak usah jaim. Kenapa sih kalau keluar dari gereja baru jadi diri sendiri? Jadi orang diri sendiri itu ketika apa? Ketika gak ada orang yang tahu saudara Kristen, ya enggak? Di tempat kerja, yang mana orang gak tahu saudara Kristen apa bukan, kenapa bisa sebebas-bebasnya berbuat apa saja? Mau marah ya marah, nah ya kan? Jadi diri sendiri pisan kan? Jadi orang Kristen itu, jadilah diri sendiri, tapi jadilah baik. Jangan ke pasar berbahasa roh. Shikirala batakarana matakanama. Cabenya berapa teh? Shikanaya takarana. Orang akan takut jadi Kristen. Ternyata menjadi pengikut Kristus menakutkan. Kenapa? Orang itu jadi berbahasa aneh, bip 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 gitu ya. Orang kan taunya kita berbahasa laba-laba katanya. Jangan jadi orang Kristen yang aneh, bukan itu yang Yesus maksud. Bukan berlaga rohani, bukan. Kekristenan yang harus berubah itu apanya? Mengikut Kristus itu yang harus berubah apa? Output apa yang keluar dari hidup Anda? Apa yang keluar dari mulut Anda mendominasi penilaian orang tentang siapa Anda? Ya apa bukan? Keputusan yang Anda buat, hal yang sering Anda bicarakan, tingkah laku Anda terhadap orang lain, itu yang selalu jadi judgement orang, penilaian orang terhadap Anda. Tapi yang paling mendominan adalah yang keluar dari mulut. Contohnya, ada orang yang suka ngomongnya tentang bola melulu, ya kan? Ngomongnya bola melulu. Terus kita bilangnya apa? Dasar tuh si gila bola, bener gak? Terus ada yang doyannya main game terus. Terus ngomongannya game, kita aja gak ngerti apaan sih. Terus ada yang suka ngomongnya makan melulu, segala kuliner, bakmi gang ini sampai bakmi gang sana dia tahu semua. Kita bilangnya apa? Tukang makan, bener gak? Nah, apa yang sering keluar dari mulut kita akan menjadi penilaian orang tentang kita. Apa yang Anda katakan dan lakukan ketika Anda marah atau disakiti atau ditekan, menyatakan siapa Anda sesungguhnya. Ini dengar jomblo-jomblo, kalau masih pacaran, kenapa kamu mau sama dia? Karena dia baik. Saya mau kasih tahu, baik gak cukup. Bikin marah dulu baru tahu aslinya. Karena biasanya laki-laki kalau lagi pacaran sabar pisan. Kita kalau lagi kesandung aja dia bilang begini, hati-hati sayangku, kamu tidak apa-apa. Sayang, kamu sudah makan? Belum. Kenapa belum? Beliin ya, gitu ya, beli pisannya. Tapi kalau udah nikah, kesandung teh langsung bilang begini, teh kumaha, batu segede gitu bisa ngaliat, lobang itu teh masih diinjak, kumaha eta teh? Pecicilan gitu kan ya. Terus gak pernah nanya lagi kita udah makan belum. Tapi ngomongnya gini, jangan makan terus, nanti gedut gitu. Lain udah bahasanya. Orang ketika marah keluar aslinya. Kalau mau tahu aslinya orang, caranya dua. Yang pertama, lihat apa yang keluar dari mulutnya ketika dia marah. Lihat apa yang dia lakukan ketika dia disakiti orang. Kalau dia membalas dengan kejam, kejamlah orangnya. Ada orang yang disakiti orang tidak balas, itu dalamnya. Yang kedua, cara ngelihat aslinya orang. Cara dia menerima kebaikan orang. Mau tahu aslinya orang? Kasih duit. Dibalikin apa enggak utangnya?
ketahuan. Dikasih makan, ketahuan aslinya gimana. Saudara coba undang orang makan. Orang yang aji mumpung akan langsung kebaca. Kenapa? Yang diundang suami istri, yang datang sekampung. Nah itu udah aji mumpung. Ada restoran di Bandung yang memberi makan gratis buat hamba-hamba Tuhan. Suatu hari saya melayani di Bandung, saya nggak cerita ya di mana ya. Nah, saya diajak makan ke restoran itu. Nah, yang menemani saya itu kan harusnya 1-2 orang atau suami istri aja ya, sopannya kan gitu ya. Hamba Tuhan ditemani suami istri, diajak makan ke restoran itu, karena kan ngerti restoran ini ngasih gratis makan buat hamba Tuhan. Jadi jangan bawa orang banyak-banyak mestinya. Nah, alangkah kagetnya saya duduk di meja makan, dia bawa sekompi. Satu meja itu 14 orang. Dia bawa keponakannya, dia bawa adiknya, dia bawa anaknya, dia bawa temannya, dia bawa saudaranya. Padahal dia tahu restoran itu memberi makan gratis buat hamba-hamba Tuhan. Jadi saya ini dimanfaatkan. Karena mereka semua makan gratis. Dan yang mengerikan gini, restoran itu restoran fine dining. Ngerti fine dining? Mulai dari entrenya, dihias-hias kayak film MasterChef gitu loh. Lalu mulai ada supnya, lalu ada main course-nya steak lagi. Lalu mulai ada dessertnya. Jadi kita itu disiapin, nggak pesen gitu loh. Dan dikasih yang terbaik. Ada dessertnya 2 lagi, kopi dan es krim. Ada kuenya lagi. Saya tahu kalau makan di situ minimal mau 500.000 satu orang. Dan saya sekopi. Saya malunya minta ampun. Seumur hidup saya gak pernah minta-minta sama orang. Seumur hidup saya gak pernah mau manfaatin orang buat diri saya sendiri. Gak mau. Mendingan saya gak makan daripada saya harus jual orang supaya saya bisa makan. Dan saya malu sekali hari itu. Lihat orang kalau mau dilihatin aslinya, dikasih makan. Saudara, saya boleh gak ajarin saudara etika dalam menerima kebaikan orang? Kalau ada yang ngajak saudara makan, saudara akan ditanya begini, karena courtesy, kesopanan santunan. Ibu bapak mau makan apa? Pasti gitu ya. Saudara harus jawab, saya ikut saja. Orang Sunda sopannya, saya ikut aja. Kemudian kalau ditanya, oh enggak, kan biasanya kita kalau makan meja Chinese food gitu kan dipesenin di tengah kan. Nah kita jawab, saya ikut aja. Nah boleh saudara sampaikan, tapi maaf saya alergi kepiting misalnya gitu. Kalau saya alergi kepiting, saya bilang maaf saya ikut aja, tapi saya alergi kepiting. Supaya saya dikasih tahu, Bu yang ini ada kepitingnya jadi saya nggak makan gitu. Nah yang kedua, kalau dibilang gini, enggak, kita teh pesennya sendiri-sendiri, ala carte ya, sendiri-sendiri pesen. Nah saudara tidak boleh memesan sampai yang mengundang pesan duluan. Tunggu sampai dia pesan duluan, saudara dengar apa yang dia pesan. Kalau dia pesan soto ayam, saudara tidak boleh pesan sop buntut. Kalau dia pesan pasta, saudara tidak boleh pesan steak. Kalau dia hanya pesan nasi goreng, kasihan saudara cuma boleh pesan nasi goreng, bihun goreng, kue tiaw goreng, dan mie goreng atau gado-gado. Kenapa? Hukumnya adalah saudara hanya boleh pesan sama mahalnya atau lebih murah dari itu. Kenapa saya mau ajarkan ini buat gereja Tuhan? Supaya orang Kristen gak malu-maluin Yesus. Jangan rakus, jangan gak tahu malu, jangan gak tahu diri sehingga orang bilang gini, tuh orang Kristen aji mumpung. Jangan. Amin. Ini pelajaran di dalam sekolah kepribadian. Jangan rakus ketika orang menawarkan apapun. Amsal berkata, apabila engkau diajak makan oleh seorang pembesar, taruhlah pisau pada lehermu apabila besar nafsumu. Itulah arti dari apa yang saya bicarakan ini. 2 Timotius 2 ayat 14. Jaga perkataan, baca sama-sama. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Saudara, orang Kristen jangan suka argumentasi. Jangan suka adu-adu siapa lebih benar. Gak usah diskusi soal bahasa roh. Gak usah diskusi soal denominasi. Gak usah diskusi soal adat istiadat. Gak penting. Karena itu pembahasan yang tidak ada habisnya.
lalu saudara tidak mau mempermuliakan Tuhan, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Kapan kita bisa menabur Injil? Kapan kita bisa bicara Yesus ke orang-orang? Ketika orang mulai tertarik dengan hidup kita, mereka akan bertanya. Contohnya gini, ada seorang ibu punya suami kasar, suka bentak-bentak, tapi dia tetap sabar. Punya suami cerewet, tapi dia tetap sabar. Punya suami yang pelit, tapi dia tetap sabar. Akan datang suatu hari, pembantunya tanya, Ibu teh kenapa sabar pisan? Ibu teh kenapa bisa terus aja nerima dimarahin sama bapak? Nah, itu kesempatan yang bagus si ibu cerita, karena kasih Yesus. Amin. Yang terakhir, Yesus itu apa sih yang dia mau dalam hidup kita sebagai orang percaya? Lukas 3 ayat 12-14, baca sama-sama. Ada datang juga pemungut-pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka, jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Saudara, mereka ini pemungut cukai dan prajurit mau dibaptis. Nah, mereka nanya, kalau ikut Yesus itu harus seperti apa? Bisa ngerti ya? Apa yang harus berubah setelah kita jadi orang percaya? Yohanes jawabnya gini, pemungut cukai, dalam pikiran kita, apakah image seorang tukang pajak? Jelek bukan? Kenapa? Tukang pajak di Indonesia banyak yang korupsi. Contohnya gini, harusnya sebuah perusahaan harus bayar pajak 100 juta. Tapi tukang pajaknya bisa gesek sini, putar sana, jadi tinggal 10 juta. Jadi nggak usah bayar pajak 100 juta, bisa dimainkan jadi 10 juta saja. Nah, tapi tukang pajaknya akan bilang begini, Bos, saya udah bantu nih. Bos nggak usah bayar 100 juta deh, bos bayar 50 juta saja. Karena saya sudah bantu bos, 50% doang, bos cukup bayar. Nah, sebagai pengusaha yang merasa dibantu 50%, kita tetap bayar 50 juta. Tetapi tukang pajaknya bayar cuma 10 ke kantor pajak, 40 jutanya buat dia. Itu yang terjadi bukan? Itu yang membuat kita memandang rendah tukang pajak. Padahal pekerjaan tukang pajak itu tidak jelek. Kita butuh tukang pajak di negara ini supaya orang tertib bayar pajak, mengembalikan hak negara. Pekerjaannya tidak jelek, itu pekerjaan terhormat. Tetapi orang mencapnya jelek karena kelakuan beberapa tukang pajak. Nah, setelah dia ikut Tuhan jadi orang percaya, apa yang harus berubah? Kata Yohanes adalah, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagi kamu. Ngerti ya? Yang berubah apa? Cara dia menjalani pekerjaannya. Nilai-nilai hidupnya yang harus berubah. Kalau kita ikut Yesus, yang berubah itu bukan jadi sok rohani, bukan dandanannya jadi rohani, bukan gaya pendeta, bukan. Yang berubah adalah nilai-nilai hidup dalam menjalani kehidupan. Yang tadinya suka meres, jangan meres lagi. Yang tadinya suka terlambat, jangan terlambat lagi. Yang tadinya suka nilep uang petty cash, jangan nilep lagi. Yang tadinya suka nyuri-nyuri pulpen-pulpen di kantor, jangan nyuri lagi. Ngerti ya? Berubah cara menjalani hidup, menjalani pekerjaannya. Bukan berhenti jadi pemungut cukainya. Dia nggak disuruh berhenti jadi pemungut cukai, enggak. Tapi cara menjalaninya. Kemudian prajurit, coba kalau saya bilang polisi, apa image polisi di kepala Anda? Goban dong. Damai di sini, apa di pengadilan, ya kan? Polisi identik dengan damai, damai identik dengan duit, duit identik dengan suap. Saudara, sebenarnya nggak semua polisi begitu. Tapi karena kelakuan beberapa polisi, kita jadi berpikir begitu. Nah, kalau dia mau ikut Tuhan, apa yang harus berubah? Yohanes bilang, jangan merampas, jangan memeras, cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Apa yang harus berubah? Yesus mengajarkan perubahan nilai-nilai hidup sehari-hari sebagai tanda orang percaya. Kalau dulu kamu pemarah, setelah mengenal kebenaran dan kasih Kristus, jangan suka marah-marah lagi. Kendalikanlah emosimu, berjanjilah pada diri
dirimu bahwa kamu tidak kasar lagi. Berjanjilah pada dirimu bahwa kamu tidak mukul lagi. Berjanjilah pada dirimu sendiri bahwa kamu tidak akan bentak-bentak orang lagi. Apalagi istri sendiri. Komitmen pada diri sendiri di hadapan Tuhan. Perubahan nilai-nilai kehidupan. Saya mau bilang, ikut Yesus tidak kebal dosa. Kita bukannya ikut Yesus lalu dikasih kemampuan untuk tidak lihat cewek seksi. Bukan begitu. Tapi memiliki tekad mengikut Yesus. Saya harus seperti Yesus. Meskipun banyak cewek seksi, saya tidak lihat sana sini. 2 Tesalonika 3 ayat 11. Kami katakan ini kepada kami dengan bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja melainkan sibuk dengan hal berguna. Hal-hal seperti ini tidak boleh lagi ada di dalam hidupmu. Tidak tertib. Datang kerja terlambat, nggak kerja jadi pengangguran, istrinya yang kerja, sibuk sama hal-hal yang nggak berguna, main catur, main game, main adu ayam, main adu jangkrik, yang nggak gena-gena aja. Ibu-ibu juga arisan jangan kebanyakan. Akhirnya ngapain kalau arisan? Ngerumpi, ke salon melulu, hati-hati loh, nanti rambutnya rontok semua karena dicat terus. Kulitnya nanti merotol itu, digesek-gesek terus. Ayo, perubahan hidup bukan berarti kita harus jadi orang aneh, tapi menjadi orang yang real, luar dalam sama, hati mulut sama, dan melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang sabar, apa yang kasih. Amin. Kita berdoa. Saya undang musik.